Apa alasan Amerika dan juga Israel menyerang Iran? Oke, semua ketegangan antara Amerika dan juga Iran itu berakar sejak revolusi Iran pada tahun 1979. Sebelum itu, Washington mendukung Shah Reza Pahlavi selama puluhan tahun. Nah, siapa itu Shah Reza Pahlavi? Dia adalah orang yang memimpin Iran kala itu dengan tangan besi dan juga dikenal sebagai boneka barat serta agen Amerika dan juga Israel. Ia punya aparat bernama SAFA. Apa itu SAFA? SAFA itu polisi rahasia yang ditakuti rakyat dengan membungkam kritik, menangkap oposisi, menyiksa lawan politik, melakukan korupsi di mana-mana, kebebasan berpendapat dibelenggu, bahkan ya ulama dan juga rakyat kecil itu diinjak-injak. Nah, kelompok ini didirikan oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi. Kemudian ketika Shah Pahlavi ini digulingkan pada tahun 1979, Iran keluar dari orbit barat, hubungan antara keduanya akhirnya runtuh secara total. Nah, sejak saat itu Iran menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi Amerika di Timur Tengah. Oke, lanjut. Tahun 2015, Iran menandatangani JCPOA atau Joint Comprehensive Plan of Action atau sering disebut sebagai Kesepakatan Nuklir Iran 2015 bersama Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok, dan juga Jerman. Nah, perjanjian ini membatasi pengayaan uranium Iran dan juga memperbolehkan Inspeksi Internasional Atomic Energy Agency, disingkat IAEA atau biasa dikenal dengan Badan Energi Atom Internasional, dan dirancang untuk mencegah Iran membuat senjata nuklir. Nah, IAEA ini berulang kali menyatakan Iran mematuhi batasan awal kesepakatan tersebut. Namun, pada tahun 2018, Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ketika itu secara sepihak keluar dari JCPOA dan kembali menjatuhkan sanksi besar-besaran terhadap Iran. Nah, ketika Washington mundur dari kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama, Iran kehilangan insentif untuk tetap membatasi program nuklirnya. Setelah itu, Iran memang meningkatkan level pengayaan hingga sekitar 60%, masih di bawah level senjata 90%, tetapi jauh lebih tinggi dari batas JCPOA. Pertanyaannya, jika kesepakatan dibatalkan sepihak oleh Amerika, siapa yang sebenarnya pertama kali merusak jalur diplomasi? Ya, Amerika dong. Oke, kita lanjut. Pada Januari 2020, Amerika membunuh Mayor Jenderal Iran sekaligus kepala pasukan elit Quds yang bernama Mayor Jenderal Qasem Soleimani melalui serangan drone di Irak. Nah, serangan itu dilakukan tanpa persetujuan pemerintahan Irak. Nah, Iran sangat mengecam hal ini. Nah, sejak saat itu jalur deeskalasi atau upaya menurunkan tingkat ketegangan atau konflik makin menipis. Nah, April pada tahun 2024, Iran meluncurkan ratusan drone dan juga rudal ke Israel setelah serangan yang dilakukan Israel terhadap fasilitas diplomatik Iran di Damaskus. Ingat ya, serangan Iran datang sebagai respon terhadap target yang mereka klaim sebagai wilayah diplomatik. Artinya, eskalasi ini terjadi dalam konteks aksi bejat yang dilakukan Israel dan Iran memberikan reaksi terhadap aksi bejat itu. Nah, kemudian pada 28 Februari sampai 1 Maret 2026, Amerika dan Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran yang disebut dengan Operation Epic Fury. Nah, ratusan bahkan lebih dari 500 target dilaporkan diserang, mulai dari fasilitas militer, sistem pertahanan udara, dan juga pusat komando. Itu semua menjadi sasaran. Nah, media Iran kemudian mengkonfirmasi tewasnya Ayatullah Ali Khamenei ketika serangan, tapi nggak tahu ya, katanya masih hidup seperti itu. Nah, Washington menyebut ini sebagai langkah untuk menghentikan ancaman nuklir dan juga mencegah serangan yang akan datang. Namun, hingga saat ini Iran belum diketahui memiliki senjata nuklir. Terus tidak ada bukti publik bahwa Iran telah mencapai level pengayaan 90%. Kemudian jalur diplomasi masih ada secara formal. Artinya, serangan ini dilakukan terhadap negara yang belum memiliki senjata nuklir dengan alasan pencegahan. Maknanya, serangan preemptif tanpa bukti ancaman yang benar-benar iminen ini pada prinsipnya dianggap melanggar hukum. Tapi kita tak perlu heran kepada negara yang memang nggak pernah kenal hukum, yang suka melanggar hukum. Paham kan sampai sini? Oke, seperti itu. Terima kasih, saya Din Madani. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.